Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 18 Oktober 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan judul Tujuan Hukum Allah yang kedua. Kita tunduk kepala. Bapa, kiranya kesempatan ini tidak kami lalukan begitu saja, sehingga kami boleh mengerti akan sebagian dari firman-Mu. Biarlah tuntunan-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga apa yang kami renungkan boleh seturut akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terdapat di dalam buku Roma 3 ayatnya yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Di samping hukum Allah itu berfungsi untuk mengungkapkan kehendak Tuhan untuk manusia, hukum tersebut juga menjadi dasar perjanjian Allah yang berfungsi sebagai standar penghakiman dan menunjukkan dosa. Tanpa 10 hukum, kita tidak dapat melihat dengan jelas kekudusan Allah maupun kesalahan manusia atau kebutuhan kita untuk adanya satu pertobatan. Ketika mereka tidak sadar bahwa mereka telah melanggar hukum Allah, maka mereka tidak akan merasakan kesalahan yang dibuatnya maupun kebutuhan mereka akan darah penebusan Kristus. Untuk membantu orang melihat kondisi mereka yang sebenarnya, maka diperlukan hukum yang berfungsi sebagai satu cermin, sebagaimana dalam Yakobus 1 ayat 23-25 menyatakan. Mereka yang melihat ke cermin, hukum tersebut akan melihat cacat karakter mereka sendiri yang berbeda dengan karakter Allah yang benar. Jadi hukum moral ini yang menunjukkan bahwa seluruh dunia telah bersalah di hadapan Allah. Dengan demikian, semua orang sepenuhnya bertanggung jawab kepada Allah. Roma 3 ayat 20 mengatakan, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Lebih lanjut dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, dosa ialah pelanggaran hukum. Memang Paulus berkata, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Hukum Allah meyakinkan orang-orang berdosa dari dosa mereka, serta membantu mereka menyadari bahwa mereka dikutuk di bawah penghakiman murka Allah dan menghadapi hukuman kematian kekal. Inilah yang membawa mereka pada ketidakberdayaan. Jadi, di samping hukum itu menunjukkan dosa kita, hukum itu juga adalah satu agen dalam pertobatan kita. Hukum Allah adalah sarana yang digunakan Roh Kudus untuk membawa kita kepada pertobatan. Mazmur 19 ayat 7, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Di saat setelah melihat karakter kita yang sebenarnya, kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan berada di ambang kematian tanpa memiliki harapan, sehingga kita merasakan kebutuhan akan juru selamat. Dengan demikian, kabar baik Injil menjadi benar-benar bermakna bagi kehidupan kita. Sungguh hukum Allah mengarahkan kita kepada Kristus, satu-satunya yang dapat membantu kita melarikan diri dari situasi keputusasaan kita. Dalam terang inilah Paulus menunjukkan akan hukum moral dan hukum seremonial sebagai penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Kiranya Roh Kudus boleh menuntun kita agar kita dapat melihat betapa besar dosa kita dan perlunya kita akan juru selamat. Sungguh kita senantiasa memerlukan Yesus dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepala. Bapa, kami perlu Engkau, Yesus, senantiasa menyertai kami sehingga kami boleh beroleh akan keselamatan. Inilah pengharapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati.